Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang salah satu di antara akhlak yang menjadi keistimewaan seorang muslim, yaitu kejujuran. Kita telah jelaskan bahwa as-sidqu, kejujuran, ini merupakan tingkatan martabat di bawah an-nubuwah, kenabian. Dan seorang hamba mukmin muslim harus jujur dalam semua dimensinya. Baik itu jujur di dalam perkataannya, perbuatannya, maupun amalan hatinya, niat, maksud, dan tujuannya. Yang itu hanya mungkin Allah yang tahu dan pemilik hati tersebut. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dimensi-dimensi kejujuran. Bahwa jujur bukan hanya dalam ucapan. Walaupun ketika kita bicara jujur, yang terlintas dalam benak kita adalah jujur dalam hal ucapan, perkataan. Itu salah satu dimensi jujur. Ada dimensi lainnya, yaitu jujur dalam amal-amal hati kita. Jujur dalam cinta, jujur dalam rasa, kita katakan rasa sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, tawakal, dan amalan-amalan hati lainnya. Termasuk di dalamnya adalah jujur dalam keikhlasan, dalam niat, yang menjadi salah satu syarat diterimanya sebuah amal. Allah Subhanahu wa taala akan menilai kejujuran, sejauh mana kejujuran kita di dalam keikhlasan. Dan kejujuran dalam beramal itu bergantung kepada tingkat kejujuran di dalam keikhlasan. Jika seorang hamba beramal bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya, berarti dia tidak jujur dalam niatnya. Bahkan bisa dikatakan dia telah berdusta, dan Allah akan vonis dia berdusta. Kadzabta, engkau berdusta. Karena hatinya tidak ditujukan, niatnya itu tidak ditujukan kepada Allah, karena Allah, tapi karena yang lainnya. Yang mana hal ini tidak ada orang lain yang tahu. Orang yang tidak jujur di dalam niatnya, manusia tidak dapat mengetahuinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan membuka rahasia hati ini pada hari kiamat, yauma tublas sarair, hari di mana akan dinyatakan segala yang rahasia. Yaumut taghabun, dinampakkan semua kesalahan-kesalahan. Wa hussila ma fis sudur, dan akan dinampakkan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati, amal-amal hati. Termasuk di dalamnya adalah di dalam niat dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap perkara yang tersembunyi ini pada hari kiamat nanti. Seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa
Hamba yang pertama kali diadili pada hari kiamat, hadisnya sahih, riwayat Muslim di dalam sahihnya, adalah tiga orang yang pertama kali yang akan diadili pada hari kiamat. Tiga jenis manusia. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Mati syahid itu dalam kacamata pandangan manusia. Manusia tidak tahu apa yang tersembunyi, apa yang terselip di dalam hati. Manusia tidak tahu. Manusia cuma tahu apa yang nampak, apa yang nyata dan lahir. Dan kita menjalankan hukum dunia itu berdasarkan apa yang nampak. Dan kita tidak boleh menghukumi sesuatu yang tidak nampak, yaitu hati manusia tidak bisa kita hakimi. Yang kita bisa hakimi adalah perbuatan yang nampak darinya. Orang ini yang nampak dari manusia adalah dia mati syahid. Ia dibawa ke hadapan Allah untuk dihisab. Diperlihatkan kepadanya semua nikmat yang telah diberikan di dunia. Dan dia mengakuinya. Tidak ada yang bisa menyangkal di hadapan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membeberkan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya mungkin kita tidak sadari nikmat-nikmat itu. Dan baru kita sadari nikmat-nikmat itu ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak bisa mengingkarinya, kita mengakuinya. Seperti orang ini, dia mengakui semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Untuk apa kamu gunakan? Maka dia menjawab, aku gunakan itu untuk berperang di jalanmu. Hingga aku gugur sebagai syahid. Begitu pengakuan lisannya. Tapi manusia tidak akan bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya. Yauma tublas sarair. Itu adalah hari yang sangat berat. Kita diperlihatkan di hadapan kita rahasia-rahasia yang mungkin kita sendiri tidak menyadarinya. Atau kita lupa bahwa kita melakukan itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa rahasia-rahasia itu. Maka dia menjawab, aku gunakan semua nikmat itu untuk berperang di jalanmu. Hingga aku gugur sebagai syahid. Bahkan orang ini meyakini bahwa dia mati syahid. Ya, dia mengira dia mati syahid. Maka Allah pun membantahnya. Allah menyanggahnya dan berkata, kadzabta, kamu bohong. Kamu tidak jujur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan kejujuran dari orang ini, bukan kejujuran hatinya, bahwa hatinya tidak jujur, niatnya tidak jujur, dan lisan mengungkapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Sebenarnya tujuanmu berperang agar dipuji. Kamu lakukan semua itu agar kamu dikatakan syuja, pemberani. Kamu dikatakan pahlawan, ya, kamu dikatakan begini dan begitu, yaitu dia melakukan itu untuk mendapatkan pujian dari manusia, apresiasi dari manusia. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Itulah yang kamu kejar, itulah yang kamu inginkan, dan kamu telah mendapatkannya. Ini sesuatu yang tidak dia kira, ya. Rahasia ini Allah bongkar pada hari kiamat. Orang-orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, dan Allah buka ini pada hari kiamat. Bahwa kamu lakukan itu semua agar kamu dikatakan begini dan begitu, yaitu mengejar pujian manusia. Ini sesuatu yang kadang-kadang luput dari perhatian kita, apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman medsos. Manusia kadang-kadang nggak sadar dia memamerkan amal-amal ibadahnya
di medsos, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, atau media-media sosial lainnya. Dia pamerkan di situ amal-amal akhiratnya. Tanpa dia sadari, dia sebenarnya jatuh di dalam perkara riya. Riya menggerogoti hatinya. Sehingga dia beramal, setiap beramal, tujuannya adalah agar mendapatkan komentar manusia. Bahkan kalau tidak diupload, dia rasa belum puas hatinya. Kalau orang lain belum tahu apa yang dia lakukan. Sehingga orang seperti ini, ya, mungkin dia tidak menyadari hakikat riya dalam amal. Pamer untuk urusan akhirat itu berpotensi jatuh dalam riya, ujub, dan sum'ah. Kalau dalam urusan dunia, pamer itu akan menghasilkan ataupun membangkitkan rasa sombong, takabur, dan berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki. Serta jatuh dalam hasad, toma, dan lain sebagainya. Itu kalau dalam urusan dunia kita memamerkan dunia yang kita miliki di media-media sosial itu. Akan muncul rasa pongah, takabur, sombong. Atau kita akan terjebak di dalam hasad. Ketika kita melihat orang lain berkompetisi dengan kita di dalam urusan dunia tersebut, saling pamer di media sosial. Hingga tanpa terasa muncullah hasad, muncullah kiber, sombong, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati yang bisa mematikan hati itu. Membuat hati sekarat dan kritis. Ini zamannya, yaitu zaman medsos. Ya, sehingga kadang-kadang segala sesuatu itu harus ditampilkan di media sosial. Ya, muncullah penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, di dalam urusan akhirat itu lebih parah. Karena berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit hati yang kita sebutkan tadi. Riya, sum'ah, ujub. Ya. Dan itu semua akan menggerogoti amal seseorang. Maka hati-hati ya, ketika kita selalu memamerkan apa yang ada pada kita di media-media sosial tersebut. Ya, kita lihat itu menjadi ajang sekarang ini untuk berbangga-bangga, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, tidak ada satu aktivitas pun yang luput ya dari kita katakan dari pemberitaan. Ya, semuanya diupload. Sehingga kadang-kadang seorang itu ya merasa tidak lengkap hidupnya kalau belum memamerkan sesuatu dari dirinya. Dan senantiasa menunggu apa komentar manusia, apa kata manusia. Hatinya akan berbunga-bunga kalau dia dapat pujian. Ya. Minimal dapat apresiasi dalam bentuk gambar sekalipun ya. Ya. Dia sudah merasa puas itu. Dan besok dia berusaha untuk melakukan satu yang lain untuk itu. Semata-mata untuk itu. Nah, ini merupakan ya kita katakan perkara yang sangat membahayakan bagi hati. Sekarang manusia tidak tahu. Tapi nanti Allah akan bongkar rahasia itu. Sampai ya kita katakan rahasia yang terdalam. Yang mungkin ya si hamba tersebut tidak menyadari rahasia itu. Seperti orang ini yang gugur sebagai syahid dalam pandangan manusia. Kita ingat hadis ya, seorang yang beramal dengan amalan ahlus surga sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Artinya sudah sangat dekat dengan surga itu. Tapi telah ditakdirkan bahwa dia adalah penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka, menutup ya amalnya dengan amalan penghuni neraka. Dan riya ini salah satu amal yang bisa membawa manusia ke neraka. Ya bukan amal-amal yang kita katakan nampak buruk dan jeleknya, bukan.
bukan hanya itu maksudnya. Tapi amal-amal seperti ya kita katakan penyakit-penyakit dosa-dosa seperti ini, yaitu riya, itu kan dosa besar ya. Walaupun dia syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia adalah dosa besar ya, karena sekecil-kecilnya syirik itu tetap masuk kategori dosa besar. Dan ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh manusia, oleh kita. Ya, sehingga kita menganggap itu sebagai sesuatu yang sepele, kecil, remeh. Ya, padahal itu yang membuat kita tersandung pada hari kiamat nanti. Yaitu kita jatuh dalam dosa riya tersebut. Ya, kita jatuh dalam dosa riya tersebut. Dan itu kan dalam pandangan manusia, ya, bahwa dia telah beramal dengan amalan yang seolah-olah mengantarkannya ke surga. Karena di dalam riwayat lain ada tambahan yang penting, fima yabdu linnas. Apa yang nampak dari manusia? Ya, apa yang nampak dari manusia? Oleh karena itu ya, kita banyak membaca riwayat-riwayat dari para salaf dahulu yang mana mereka menangisi diri mereka sendiri. Mereka terus menghisap diri mereka sendiri dan tidak merasa lebih dari orang lain. Padahal mereka adalah ya sosok-sosok yang luar biasa. Ya, pribadi-pribadi yang luar biasa, orang-orang yang luar biasa. Amal-amal akhiratnya. Tapi mereka tetap merasa mereka bukan apa-apa. Tetap merasa takut dan khawatir. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan kepada Allah, sementara mereka tetap merasa takut. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, berzina, mencuri, membunuh, dan sejenisnya? Nabi mengatakan, tidak wahai Aisyah. Namun mereka adalah orang-orang yang telah mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah. Amal-amal yang utama, sholat, puasa, sedekah. Tapi mereka senantiasa takut. Amal-amal mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu takut terjangkiti riya, ya, tidak diterima di sini. Kalau faktor kita katakan ada dua ya faktor yang membuat amal itu diterima. Salah satunya adalah kesesuaiannya dengan sunnah. Kalau bab ini mungkin mereka tidak diragukan lagi ya. Bagaimana ittiba mereka dengan sunnah Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Mereka ya kita katakan tidak diragukan lagi bagaimana ya loyalitas mereka kepada sunnah dan ittiba mereka kepada sunnah. Mereka akan segera mengoreksi apabila dikoreksi dari ibadah-ibadah mereka yang salah ataupun menyimpang, tidak sesuai dengan sunnah. Tapi yang mereka sangat khawatirkan adalah amalan hati ini, yaitu keikhlasan. Mereka khawatir ya hati mereka digerogoti dengan penyakit riya. Sehingga mereka senantiasa merasa takut. Wa qulubuhum wajilah. Hati mereka merasa takut terjangkiti penyakit ini, yaitu penyakit riya. Ya, kebohongan di dalam niat. Tidak jujur di dalam niat. Dan ikhlas itu adalah kejujuran di dalam niat. Dan itu yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh para salaf dahulu. Sehingga mereka selalu takut. Bahkan mereka sangat takut. Walaupun mereka adalah orang-orang yang telah beramal. Bukan tidak beramal. Dan hadis ini adalah peringatan bagi kita semua. Bagaimana orang-orang ini telah melakukan amalan yang tinggi. Jihad itu dzirwatu sanamil Islam. Artinya puncak amalan di dalam Islam. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncak amalan dalam Islam itu jihad. Apalagi orang ini berjihad dan sampai mati. Ya, sampai mati, yaitu gugur sebagai syahid dalam pandangan manusia, fima yabdu linnas. Apa yang nampak dari manusia. Ya. Nah,
Ya, maka jangan tertipu dengan pujian ataupun komentar manusia kepada kita. Seperti para salaf dahulu tidak tertipu dan lengah terpedaya dengan pujian-pujian manusia. Maka dari itulah Nabi melarang ya kebiasaan suka mengumbar pujian. Itu tidak baik. Itu boleh jadi pujian itu adalah kebohongan, ya, ketidakjujuran. Pujian itu belum tentu seperti yang diungkapkan. Orang memuji kita, apa yang nampak pada kita, mereka tidak tahu apa yang tersembunyi. Kadang-kadang kepujian itu adalah satu kebohongan, tidak sesuai dengan realita. Kadang-kadang kita yang menerima pujian itu tahu bahwasanya kita tidak seperti itu, tapi kita merasa senang mendengarnya. Nggak ada orang yang nggak senang mendengar pujian. Apalagi yang dipuji itu adalah dirinya. Dia pasti berbunga-bunga. Walaupun kadang-kadang dalam hatinya yang paling, ya dia di dalam hatinya yang paling dalam dia tahu pujian itu tidak benar. Pujian itu tidak benar. Dan dia tahu itu, tapi dia senang aja mendengarnya. Dan dia terus ya mencari dan mengejar pujian itu hingga dia menjadi orang yang gila pujian. Setelah kita bahas sebelumnya, salah satu ya tanda orang yang mukhlis, ikhlas itu adalah ya dia tidak menanti pujian manusia. Dia bukanlah orang yang gila pujian. Dia menjauh dari pujian itu. Ya seperti yang kita katakan, orang memuji itu kan apa yang dia tahu dari diri kita. Maka dia puji kita, dia nggak tahu apa yang tersembunyi dari diri kita. Ya maka orang yang dipuji kadang-kadang dia tahu pujian itu nggak benar. Ya, tapi kan jarang kita dengar orang yang dipuji kemudian dia menyanggahnya dan mengatakan tidak begitu ya fulan, ya jarang. Ya bahkan dia ingin pujian itu terus bertambah dan bertambah. Dia merasa kurang. Maka banyak bentuk-bentuk zuhud ya. Yang paling susah mungkin zuhud terhadap dunia, perkara yang nggak begitu susah orang itu zuhud terhadap dunia. Tapi zuhud terhadap pujian, nah ini suatu yang jarang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, zuhud terhadap dunia kita bisa menahan diri, membatasi diri dari dunia. Itu zuhud terhadap dunia. Tapi zuhud terhadap pujian, ini satu yang lebih berat, level yang lebih tinggi ya daripada sekedar zuhud terhadap dunia. Bahkan orang-orang yang zuhud terhadap dunia mungkin tersandung dalam bab ini, yaitu dia tidak bisa zuhud terhadap pujian manusia. Dia bisa zuhud terhadap dunia. Dia bisa meninggalkan ini dan membatasi diri dari dunia. Tapi membatasi diri dari pujian itu suatu yang susah, itu suatu yang berat. Ya karena jiwa manusia itu suka kepada pujian-pujian itu. Maka Nabi memperingatkan bahwa pujian itu adalah penyembelihan, al-dhibah, al-madah wa dhibah. Pujian itu penyembelihan. Artinya kita sedang disembelih dengan pujian itu. Kita mati tanpa kita sadari. Ya, terutama hati yang mati karena pujian. Dia akan ghaflah, lalai. Dia akan lengah, ya, dia akan lupa akan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri karena pujian itu. Nah, banyak manusia yang justru tersandung karena pujian-pujian manusia, ya, karena pujian-pujian yang didengarnya. Sekali lagi, ya, kita kadang-kadang susah untuk zuhud terhadap pujian-pujian manusia. Dan kadang-kadang ketika orang itu sudah, apa kita katakan ya, begitu nikmat mendengar pujian, ya, begitu senang dengan pujian, sehingga itu menjadi dasar amalnya. Dia akan beramal untuk mendapatkan itu. Nah, ini yang terjadi pada hamba ini, orang ini. Dia berjihad, berperang sampai gugur, sampai mati, dan mati itu bukan perkara yang mudah. Bayangkan beramal sampai hingga meregang nyawa, itu bukan amal yang ringan, bukan amal yang kecil. Beramal yang konsekuensinya, resikonya itu meregang nyawa. Ya, itu amal yang sangat berat. Itu amal yang sangat susah. Maka di dalam Islam ini dikatakan sebagai puncak amalan. Karena resikonya meregang nyawa. Kalau amal-amal yang lainnya, ya tidak sampai seperti itu resikonya. Kalau kita bersedekah, bahkan apapun yang kita sedekahkan, itu tidak sampai beresiko kehilangan nyawa.
Berperang di jalan Allah itu resikonya meregang nyawa, mati. Dan itu yang dilakukannya. Tapi ini bahayanya riya ya. Pentingnya kita terus menjaga hati. Ya ternyata semua itu dilakukannya untuk mendapatkan sebuah pujian. Dan dia telah mendapatkan pujian itu. Maka apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikatnya untuk memasukkan hamba ini ke neraka. Lalu dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Akhir yang tragis ya, sad ending. Ya, akhir yang menyedihkan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dinilai berdasarkan penutupnya. Bagaimana dia tutup amal itu? Dia tutup amal itu dengan riya lah dia. Ya, maka kita perlu mengawal niat kita, hati kita, hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu berusaha untuk digerogoti oleh iblis dan bala tentaranya syaitan. Mulai dari sebelum beramal, itu sudah diusik hati kita, dihembusi was-was. Saat beramal lebih hebat lagi. Setelah beramal, belum selamat manusia itu dari was-was syaitan. Ya, diusahakan untuk jatuh ke dalam sum'ah. Ya, sum'ah itu orang beramal, tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Kemudian setelah beramal, nah ini, ya jangan merasa aman. Setan menghembuskan perangkap lain untuk merusak amal hamba ini melalui pintu sum'ah. Yaitu dia ceritakan, dia beberkan, dia sebarkan amalnya untuk dapat pujian. Ya, itu namanya sum'ah. Ya. Nah, seorang yang mengerjakan sholat malam misalnya tidak ada yang tahu. Paginya dia cerita untuk berbangga ya, Bu. Tujuannya untuk mendapatkan pujian, komentar manusia. Maka kita ingatkan tadi ya, aktivitas bermedsos ya di dunia maya. Mungkin tidak ada orang yang tahu kita baca Quran, tidak ada yang tahu kita puasa, tidak ada yang tahu kita umrah, tidak ada yang tahu kita sholat malam, tidak ada yang tahu kita melakukan amal-amal akhirat kita itu. Tapi setelah beramal, kita sibuk menguploadnya di medsos. Itu salah satu dosa medsos ya, bahaya medsos itu. Jadi banyak orang-orang yang jatuh dalam sum'ah. Maka berhati-hati ya terhadap jebakan-jebakan syaitan. Nah demikian. Bukan artinya kita mengharamkan medsos, tapi gunakanlah sebijak mungkin, searif mungkin ya. Kita batasi untuk kepentingan-kepentingan dan keperluan-keperluan yang jelas. Ya, nah demikian. Karena sisi positifnya juga ada, tapi ingat sisi negatifnya juga tidak kalah banyak. Ya udah bahkan lebih banyak daripada sisi positifnya mungkin. Nah itu yang pertama. Orang berikut yang diadili pada hari kiamat adalah seorang penuntut ilmu. Ya, coba lihat ini menyasar orang-orang yang beramal ya. Dalam pandangan manusia ini termasuk orang-orang yang saleh, seorang mujahid, seorang penuntut ilmu, talibul ilm, luar biasa. Dalam pandangan manusia pasti manusia menilai ini adalah orang baik, bukan orang jahat. Ini adalah orang soleh, ya, bukan orang fasik. Tapi di sini adalah beratnya ya, ketika Allah mengungkap apa yang menjadi rahasia. Pada hari kiamat penuntut ilmu ini juga akan dihisap dia. Di samping itu selain menuntut ilmu, dia juga mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, dia gemar membaca Al-Quran dan dia melakukan apa yang dikatakan Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi jangan merasa aman ya. Jangan merasa aman karena selama kita hidup di dunia kita terus berperang melawan musuh kita. Ya, dia bawa ke hadapan Allah untuk dihisap. Semua nikmat Allah paparkan kepada orang ini dan diperlihatkan kepadanya dan dia mengakuinya seperti yang sebelumnya. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Maka ia menjawab,
Aku menggunakan semuanya untuk menuntut ilmu. Aku mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Aku juga gemar membaca Al-Quran. Itu pengakuannya. Dan itu yang nampak oleh manusia. Apa yang dilakukannya yang nampak. Tapi yang tidak nampak, hanya Allah yang tahu. Dan Allah bongkar itu pada hari kiamat. Allah bantah perkataannya itu dan berkata, kadzabta. Kamu bohong. Ya. Bohong di sini bukan berarti dia tidak melakukan apa yang dikatakannya itu. Tidak. Dia melakukan apa yang dikatakannya itu. Dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia baca Al-Quran, dia nggak bohong. Dalam hal ini, dari sisi ini dia nggak bohong dalam perbuatan dan apa yang dilakukannya. Tapi dia nggak tahu ada sisi kebohongan lain. Ada satu yang tidak jujur pada dirinya, yaitu niatnya. Dia tidak jujur dalam niat. Bukan dia tidak melakukan apa yang dikatakannya itu. Ketika Allah mengatakan kamu bohong, Allah menyasar amal hatinya. Allah membongkar amal hatinya. Bukan amal jawarihnya. Amal jawarihnya benar. Dia menuntut ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia membaca Al-Quran, benar. Tapi Allah membongkar sesuatu yang tidak nampak olehnya dan oleh manusia. Maka Allah katakan kamu bohong. Tujuanmu bukan itu. Kamu menuntut ilmu agar dikenal sebagai ulama. Kamu baca Al-Quran supaya kamu dipuji sebagai seorang qari. Yaitu mengejar sebutan di tengah-tengah manusia. Ya. Dan kamu sudah mendapatkan pujian-pujian itu. Faqad qila. Itulah yang dikatakan, itulah kenyataannya. Ya, kenyataan yang dia tidak menyadarinya. Manusia tidak menyadari itu. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Dan dia pun diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, ini sama seperti yang pertama. Ini adalah amalan yang berat, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Sedikit orang yang istiqomah di jalur ilmu ya. Dan sampai kepada tahapan mengajarkan ilmu itu kepada manusia. Namun hati-hati, orang yang melakukan itu jangan merasa aman. Jangan merasa dia sudah berada di zona aman dan nyaman. Selama hayat di kandung badan, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan masih terus berperang melawan syaitan, melawan iblis dan bala tentaranya, tidak ada kata aman sebenarnya. Itulah maksud dari ayat ya, wa qulubuhum wajilah, hati mereka senantiasa takut. Dan itu kondisi para salaf kita dahulu. Mereka tidak jumawa dengan apa-apa yang mereka lakukan. Tidak bangga dengan apa yang telah mereka raih. Tapi mereka terus merasa kurang dan kurang. Mereka terus merasa takut. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, dan para sahabat-sahabat yang kita tahu bagaimana jasa mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi mereka tidak merasa itu semua pada diri mereka. Bahkan mereka adalah orang-orang yang mudah tersentuh hatinya dan menangis. Menangisi diri mereka, menghisap diri mereka seperti Umar menghisap dirinya setiap malam dan berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Terus menghisap dirinya. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan Umar, bagaimana kedudukan Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini adalah satu pelajaran penting yang harus kita petik dari para salaf kita dahulu, ya. Nah, demikian. Kadang-kadang kita meniru para salaf itu dari satu sisi saja, dari sisi ini kadang-kadang kita tidak menirunya. Ya, bagaimana warak mereka, ya bagaimana zuhud mereka, terutama zuhud terhadap pujian ya. Kalau zuhud terhadap harta ya kita tahu bagaimana mereka adalah orang-orang yang tangguh terhadap godaan dunia. Tapi kezuhudan mereka terhadap pujian, terhadap satu yang kita katakan bisa melenakan hati, ini satu yang luar biasa. Umar tidak senang mendengar dirinya dipuji-puji. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun mereka sebenarnya adalah orang-orang yang layak untuk dipuji. Bahkan sangat layak untuk dipuji. Tapi kedua sahabat yang mulia ini adalah orang yang sangat anti terhadap pujian yang ditujukan kepada diri mereka. Dan ini yang kedua ya. Yang ketiga, orang yang ketiga yang diadili
ya, pertama kali pada hari kiamat adalah seorang hamba yang diberi kekayaan, kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengumpulkan harta yang halal, ya. Kalau harta haram disedekahkan itu tidak ada keistimewaannya di depan Allah, ya. Bahkan dia akan menunai dosanya, ya. Dosa dari mendapatkan harta yang haram itu, walaupun itu digunakan untuk sedekah. Karena innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, termasuk di dalam bab sedekah. Ya, harta haram disedekahkan, kata Nabi SAW, man jama'a amalan haraman ya tsumma tasaddaqa bihi falaysa lahu indallahi ajrun wa kana isru alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan harta haram lalu dia sedekahkan itu, lalu disedekahkan harta haram itu, maka tidak ada pahala bagi pelakunya. Sementara dosa, dia mengumpulkan harta itu dengan cara yang haram tetap dihitung, ya, tidak gugur karena dia sedekahkan itu. Ya, tidak gugur karena dia sedekahkan harta itu. Nah, demikian. Nah, jadi hamba ini bukan seperti itu. Hamba ini adalah hamba yang diberi kekayaan, kelapangan rezeki dengan cara yang halal. Dia kumpulkan dengan cara yang halal. Dan itu tidak mudah, berat itu. Mengumpulkan harta yang halal itu bukan perkara mudah, apalagi zaman sekarang. Ya, mengumpulkan harta yang banyak dengan cara yang halal bukan perkara yang mudah. Zaman di mana orang-orang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Zaman yang dikatakan Nabi, ya, sayati 'alan nasi zaman, ya, la yubali fihil mar'u bima akhadhal mal abihillin am biharam. Akan datang satu masa pada manusia tidak peduli lagi pada saat itu dengan cara apa dia mengumpulkan hartanya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Ya. Jangankan makan harta saudaranya, makan harta milik kaum muslimin, umat, orang nggak takut lagi. Ya. Berapa banyak orang-orang yang memakan harta-harta haram itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi nggak mudah mengumpulkan harta yang halal. Ya, nah demikian. Lalu dia dianugerahi beragam jenis harta. Ia dibawa ke hadapan Allah untuk dihisab. Semua nikmat-nikmat Allah kepadanya diperlihatkan kembali dan dia mengakuinya. Benar. Aku mendapatkan ini dan sebagainya. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Lalu dia menjawab, aku menginfakkannya semuanya di jalan yang engkau inginkan, engkau ridai. Di jalan Allah, di jalanmu. Tanpa pernah ketinggalan satupun. Itu pengakuannya ya. Dan benar, dia memang sedekahkan itu. Harta yang halal disedekahkan. Itu bukan perkara mudah. Kadang-kadang sudah dapat harta yang halal, kita berat untuk melepaskannya. Karena kita mungkin ya tergambar dalam benak kita bagaimana susahnya mendapatkan harta itu. Ya. Nah, orang ini luar biasa. Bukan perkara yang biasa. Dia mendapatkan dengan cara yang halal dan dia sedekahkan. Tapi ada satu yang luput dari orang ini. Suatu yang dia mungkin lengah. Yaitu apa? Ini Allah ungkapkan ini. Allah katakan kepadanya, kadzabta, kamu bohong. Sebenarnya tujuanmu berinfak bukan itu. Agar kamu berinfak itu agar dipuji sebagai orang yang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan sanjungan itu. Ya. Ini yang dia luput. Ini yang terluput darinya. Ya, ternyata niatnya itu tidak ikhlas, dia tidak jujur dalam niatnya. Dia lakukan itu untuk dikatakan agar dia disebut sebagai seorang dermawan, status sebagai sebagai kita katakan sekarang sebagai donatur misalnya, ya, namanya tertera, dipuji dengan itu. Ini ujian sebenarnya ya, begitulah ya beratnya menjaga amal itu. Berat. Sampai ya kita katakan titik akhir dari amal itu. Yaitu sampai seorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan terus ya merusak niat kita itu.
merusak kejujuran dalam niat ini. Sehingga jatuhlah dalam hal-hal seperti ini. Ya, dia ternyata melakukan itu semua tujuannya agar dipuji. Ya, mungkin ini terjadi tidak secara langsung. Orang itu senang dipuji dari amalnya, mungkin tidak langsung ketika dia memulai amal itu, tidak. Ketika dia mengawali amal itu. Mungkin setelah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya barulah muncul penyakit ini. Ya, setan ya diam-diam menyelundupkan ya penyakit ini ke dalam hatinya, sehingga akhirnya bergeserlah niatnya, bergantilah kejujuran itu menjadi kebohongan. Ya, lalu dia merasa enak, ya, merasa nyaman dengan pujian-pujian itu, dan kedepannya akhirnya dia melakukan amal ini untuk dapat pujian tadi. Ya, nah demikian. Akhirnya dia beramal semata-mata untuk dapat pujian manusia. Yaitu satu penyakit yang sangat-sangat kita katakan sangat-sangat halus. Ya, hingga nyaris tidak terdeteksi oleh orang yang beramal itu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeretnya dan masukkannya ke dalam api neraka. Nah, ini 3 golongan manusia ya yang mengerjakan amal-amal saleh, amal kebaikan di dunia, namun ya ternyata mereka tidak jujur ya di dalam niat mereka, di dalam keikhlasan mereka. Dan Allah mendakwa mereka telah berbohong. Meskipun secara lahiriah mereka benar-benar mengerjakan amal-amal saleh itu, ya. Mereka benar-benar mengerjakan itu semua, ya. Tapi ada satu ketidakjujuran, yaitu tidak jujur di dalam niat mereka, tidak jujur di dalam keikhlasan. Ada sesuatu yang lain yang tidak diketahui oleh manusia terselip dalam hati mereka. Ya, nah demikian. Yaitu mereka melakukan itu semua bukan karena Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Manusia tidak akan bisa mengelak dari hal ini pada hari kiamat nanti. Ya, maka dari itu baru kita baru merasakan dan menyadari, memahami bagaimana khawatirnya dahulu para salaf terhadap amal-amal mereka. Ya, walaupun mereka telah melakukan hal-hal yang luar biasa, namun mereka senantiasa takut. Wa qulubuhum wajilah. Ya, nah itu yang perlu kita prioritaskan sebenarnya setelah kita beramal. Jangan terlena. Ya, jangan lengah. Setan nggak lengah soalnya. Kita sudah melakukan banyak hal dan kita merasa berjasa, kita merasa telah melakukan sesuatu. Ya, hati-hati. Ya. Amal hati itu, gerakan hati itu bisa bergeser. Ya, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Keteguhan hati terutama di dalam menjaga keikhlasan amal. Ya. Sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka dari itu, ya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengapresiasi amal yang sangat ikhlas, yang sangat tinggi. Tingkat keikhlasannya, itu balasannya Allah beri luar biasa. Walaupun amal itu terlihat sepele, walaupun amal itu terlihat kecil. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, kam min amalin saghirin ya tukabbiruhun niyah, tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang terlihat kecil tapi menjadi besar karena niatnya. Karena kadar keikhlasan, bahwa tidak ada kebohongan sedikit pun dari keikhlasannya itu. Tulus, murni lillahi ta'ala. Maka semakin tinggi kadar keikhlasan amal itu, maka akan semakin tinggi juga balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang masuk surga karena amal-amal yang dipandang kecil oleh manusia, dipandang remeh oleh manusia. Allah membalasnya semata-mata karena keikhlasan orang itu. Bukan melihat jenis amal itu. Banyak orang-orang yang melakukan amal-amal besar seperti yang disebutkan di dalam hadis ini ya. Ini semua amal-amal besar, jihad, menuntut ilmu dan mengajarkannya, bersedekah. Ini amal-amal besar semua. Tapi tersandung karena ya kebohongan di dalam niat, kayak ketidakikhlasan. Sebaliknya di sana banyak amal-amal yang kelihatannya kecil, sepele, remeh, tapi ternyata bisa mengantar pelakunya ke dalam surga. Ya, ini sudah kita bahas mungkin di dalam buku Panduan Amal Sehari Semalam. Ada yang masuk surga karena menolong seekor anjing, ada yang masuk surga karena ya dia
menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Adnaha, kata Nabi, imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa beratnya amal itu? Mungkin perkara yang dianggap kecil oleh manusia, ya, ada gangguan dia disingkirkan, ada paku tengah jalan diamankan, ada beling kaca yang terserak di pinggir jalan dibersihkan. Ya, mungkin kecil ya, tapi ada orang yang masuk surga karena amal itu. Ada hamba yang masuk surga karena amal yang kecil itu. Dan Allah menilai di sini karena kejujuran niatnya, karena keikhlasannya, jujur dalam keikhlasannya itu. Tidak ada motif lain terselip dalam hatinya selain lillahi ta'ala. Nah ini enggak mudah. Ya, satu hal yang tinggi nilainya di sisi Allah, walaupun enggak ada orang yang muji kita melakukan itu. Ya, ada, bahkan mungkin itu amal yang ya kita katakan enggak dilihat oleh manusia, yang menyingkirkan gangguan dari pinggir jalan atau amal-amal kecil lainnya. Mungkin tidak dinilai oleh manusia. Ya. Dan apa sebutannya juga nggak ada sebutan di tengah-tengah manusia. Ya. Nah, ya dianggap biasa aja, tapi kadang-kadang dan banyak juga kondisi, momen, amal-amal kecil inilah, pada saat kita melakukan amal-amal kecil inilah kita sampai pada puncak keikhlasan kita. Kita nggak tahu ya, amal yang mana kita berada di puncak keikhlasan. Ya, nah, dan maka dari itu Nabi menyuruh kita, melarang kita untuk ya meremehkan amal-amal kebaikan, walaupun itu terlihat kecil dalam pandangan manusia. Ya, nah demikian. Dan berhati-hati amal-amal besar yang sudah kita lakukan. Ya, jangan muncul ujub, ya, jangan muncul riya dan sum'ah pada amal itu. Ya, nah. Dan mengawal amal-amal yang besar ini jauh lebih sulit daripada amal-amal kecil yang dianggap remeh-temeh oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi para pemirsa dan pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan akhlak jujur. Nah, ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dari hamba Allah, dalam proses melamar seorang wanita, apakah seorang pria harus jujur mengatakan masa lalu maksiat yang pernah dilakukan? Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz? Karena khawatir calon tidak terima dengan masa lalu saya. Mohon nasihat dari Ustadz. Syukur. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, apakah masa lalu itu sudah kita hapus dengan taubat? Nah, itu yang pertanyaan harus kita jawab gitu ya. Apakah masa lalu itu sudah kita kubur, kita tutup, kita pupus dia dengan taubat? Kalau sudah, taubat itu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita adalah taubat kita apakah sudah masuk kategori taubatan nasuh. Nah, setelah itu nggak perlu kita ungkap masa lalu ya, karena semua orang pasti punya masa lalu dan itu tidak perkara yang tidak dituntut untuk dibeberkan semua ketika kita melakukan proses itu. Ya, karena kalau dibeberkan itu harus kita ungkapkan semua. Ya, menyembunyikan keburukan yang masa lalu itu bukan kebohongan, enggak. Bahkan itu dianjurkan. Dengan catatan kita bertaubat darinya. Ya. Nah, karena kalau kita ceritakan, kadang-kadang orang itu menceritakan masa lalunya, keburukan masa lalunya untuk berbangga. Ya, untuk berbangga diri. Ya, maka itu tidak menjadi syarat di dalam proses ya pelamaran dan sejenisnya. Ya. Misalnya bukan melamar wanita, melamar kerja lah coba. Ya. Kita ingin melamar kerja di satu perusahaan. Ya, apakah di dalam kurikulum vitae itu, CV itu apa diungkapkan semuanya? Kalau diungkapkan semuanya, ya mungkin nggak ada perusahaan yang menerima kita mungkin. Ya. Lalu kita tulis di situ, wah saya pernah bohong, saya pernah ini. Ya.
Ya tentunya ya bukan kejujuran, itu bukan itu maksudnya ya. Nah demikian. Tapi yang perlu kita tanyakan kepada diri kita tentang masa lalu kita adalah apakah saya sudah bertobat dari semua itu. Nah demikian. Itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Itu yang harus kita tegaskan pada diri kita ya. Nah karena kalaulah jujur itu kita harus menceritakan semua maksiat yang kita lakukan masa lalu, ya tentunya ya nggak ada orang soleh mungkin ya, nggak ada orang soleh. Ya seperti yang sering kita katakan, kita ini terlihat soleh karena Allah menyimpan rahasia kita. Ya, kalau Allah bongkar selesai kita. Seperti pada hari kiamat nanti semua ya wajah akan tertunduk, ya. Semua wajah akan tertunduk. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan hisab yang luar biasa berat. Dan salah satu adalah ditampakkan segala sesuatu yang rahasia. Nah demikian. Jadi ya itu bukan yang dimaksud di sini ya. Kita harus menceritakan saya dulu begini, saya dulu begitu. Ya walaupun kadang-kadang sudah kita timpali, tapi saya sudah bertobat ya. Ya itu secara apa ya? Kita kan secara mentality ataupun kejiwaan orang yang mendengar itu sudah ilfil ya kita katakan ya, mendengar cerita masa lalu kita ya. Nah demikian, nggak perlu itu semua ya, selama itu bukan aib yang bisa menyebabkan orang lain tertipu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang bermanfaat di kesempatan ini. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara bertaubat dari perbuatan ghibah? Karena ada beberapa cerita yang tidak sesuai realita kehidupan orang yang digibahi. Sebenarnya orang tersebut baik, tapi diceritakan banyak keburukan. Ya ini berat ya. Ghibah itu termasuk dosa besar. Ya termasuk ya kita katakan kezaliman juga. Dari satu sisi dia adalah dosa besar, yang kedua dia adalah bentuk kezaliman terhadap orang lain ya. Yang mana kalau orang itu taubat dari ghibahnya, ada syarat khusus ya atas pelakunya, yaitu minta maaf, minta halal kepada yang bersangkutan ya semampu dia bisa lakukan itu ya. Minimal secara umum ya, dia minta maaf kepada si fulan. Nggak harus dia ceritakan setelah detail gibahnya. Ya. Nah, karena tidak semua orang bisa nerima itu. Nah, ya, kita lihat juga kondisinya ya. Nah, kalau orang itu kayaknya tidak bisa menerima ghibah yang kita ucapkan ya, demi menjaga hatinya juga ya, kita tidak usah detailkan itu. Tapi kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan, itu syarat. Ya nggak bisa kita diam-diam saja ya. Dan ya tebuslah itu dengan ya melakukan sebaliknya ya. Nah demikian, itu mengklarifikasi ya. Itu satu kewajiban orang yang bertobat dari ghibah ya. Jadi karena konsekuensi yang berat itu, ghibah ini termasuk dosa besar yang ringan dilakukan. Masalahnya itu ada dosa besar susah untuk dilakukan, ada dosa besar ringan untuk dilakukan. Nah ini termasuk kategori dosa besar yang berbahaya. Bentuk bahayanya di mana? Nah dia mudah untuk dilakukan. Ada dosa besar, membunuh orang, dosa besar nggak? Dosa besar. Tapi kan nggak mudah untuk dilakukan. Ya, walaupun ada orang yang punya niat saya akan, tapi dalam prakteknya berani nggak dia? Belum tentu dia berani melakukannya ya. Terbuka nggak kesempatan? Belum tentu terbuka kesempatan. Tapi ghibah ini luar biasa, nggak ada yang bisa mencegahnya. Ya, nggak ada yang bisa mencegahnya. Orang berghibah itu ringan. Ya. Nah, padahal dia telah ya memakan daging saudaranya. Memakan daging saudara itu nggak mungkin hidup-hidup ya. Artinya dia bunuh dulu, baru dia makan bangkai, namanya bangkai ya. Setelah dia, begitulah dia ghibah itu. Ungkapan dalam Al-Quran seperti itu, ya. Ya, seperti memakan bangkai saudaramu. Ya, nah demikian. Ya memakan bangkai itu ya nggak mungkin hidup-hidup dia. Kalau hidup-hidup bukan bangkai namanya. Dia bunuh orang itu dulu, dia makan bangkainya. Jadi secara nggak langsung ghibah itu ya bentuk membinasakan orang lain ya dengan perkataan, membinasakan saudaranya. Ya, lalu dia makan bangkainya, seperti itu ungkapan Al-Quran, luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang besar, dosa besar, dan dia menjadi sangat berbahaya karena dia mudah untuk dilakukan.
Nah, demikian. Dan jarang, ini juga satu yang membuat dia sangat berbahaya, jarang orang yang sadar untuk taubat dari ghibah. Ya, sadar dia ghibah lalu dia bertaubat. Mungkin orang membunuh, wah saya salah, saya langsung bertaubat. Ya, dia melakukan keburukan-keburukan lainnya, dia pukul orang gitu ya. Bagaimana? Menyesal dia kan? Menyesal. Apalagi sampai masuk penjara begitu ya. Nah, dia pukul orang, tangannya pun sakit. Dia pukul orang ya. Ya, minimal keringatan dia. Atau patah tangannya. Setelah itu dia menyesali perbuatannya itu. Ya, bahwa perbuatan itu salah. Ya, dan orang yang dipukulnya juga akan merasakan langsung akibat dari perbuatan dosanya itu. Nah, ini memukul orang ya. Nah, secara fisik. Tapi memukul manusia, orang lain dengan lisan, itu orang lain nggak mengaduh dia, nggak. Ya, bahkan dia nggak tahu ya. Nah, dan kita yang melakukannya tidak keringatan juga. Nggak sakit juga, lidah kita sakit karena kita ghibah, enggak. Malah asyik. Asyik ya. Nah, demikian. Nah, ini bahayanya ghibah itu ya. Nah, demikian. Maka Nabi mengatakan kepada Aisyah ketika menyebutkan sesuatu yang berbau ghibah ya kepada salah seorang istri yang lainnya itu. Laqad qulti kalimatan ya. Ya, law mujizat bima'il bahri la majazathu. Sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut itu akan merusak air laut itu. Bayangkan betapa luas laut itu, dengan perkataan itu tercampur air laut itu akan rusak. Bayangkan itu. Ya, jadi memang berat. Ya, ini salah satu kewajiban kita yang diberi anugerah lisan, lidah untuk menjaganya baik-baik. Salah satunya adalah dari dosa ghibah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kejahatan-kejahatan lisan. Tapi Al-Quran menyebutkan satu ungkapan yang sangat keras terhadap satu dosa lisan ini, yaitu ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita sering mendengar ya orang-orang penceramah, ustadz ataupun ulama menjelaskan tentang bahaya ghibah. Sering. Tapi demikianlah. Kadang-kadang sudah sering pun didengar, tapi jatuh lagi, terperangkap lagi, dilakukan lagi. Artinya apa? Nggak cukup kita dengar peringatan ghibah itu satu kali. Harus berkali-kali. Kadang-kadang ada ceramah, ada majelis ilmu, ada kajian tentang ghibah. Lalu kita berkata, ghibah terus saya udah tahu. Masalahnya bukan kita tahu atau tidak tahu. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah istihdarul ilm. Ilmu itu bisa hadir pada saat diperlukan. Itu yang kita inginkan dari terus mengulang-ulang ilmu. Kita bukan nggak tahu ghibah itu begini begitu. Tapi masalahnya pada saat momennya ya, kita lupa. Ya, kita lupa gitu ya. Kita melupakan itu. Ya. Nah, ini salah satu ya apa kita katakan musibah ya terhadap ilmu, yaitu melupakannya. Ya, tidak istihdar dia pada saat kita memerlukannya ya untuk mencegah diri kita dari itu. Ya, nah demikian. Itu salah satu faedah kita harus mengulang-ulang ilmu ya. Nah, sebagian orang atau kita mungkin ya ketika masalah itu lagi dibicarakan seolah-olah saya sudah tahu itu. Ya, dan banyak orang yang bersikap seperti itu. Saya sudah tahu itu. Masalahnya saya katakan sekali lagi bukan kita tahu nggak tahu. Tapi kita berusaha untuk terus ya menekankan itu ya mematrikan itu dalam hati kita ya sehingga ilmu itu ya naik tingkatannya menjadi sesuatu yang sangat diyakini. Ya, dan tujuannya adalah agar kita bisa menghadirkan ilmu itu pada saat kita perlukan. Dan itu hakikat ilmu. Ya bukan sekedar tahu, bukan. Tapi bisa hadir pada saat dia diperlukan. Itu hafalan juga begitu. Ya seperti kita belajar silat juga. Ya, belajar silat itu kan diulang-ulang terus sampai silat itu atau jurus itu betul-betul bisa keluar pada saat diperlukan. Bukan silat kampung manggis gitu ya. Sudah kena baru ditangkis. Ya. Udah masuk rumah sakit baru tangannya harusnya begini ya. Percuma. Sudah masuk rumah sakit gitu ya. Sudah terpukul, sudah benyok mungkin wajah itu baru kita harusnya begini. Bukan seperti itu. Itu belum
belum pendekar namanya. Nah, demikian ya, belum jagoan kalau seperti itu ya. Nah, demikian. Ya, sama aja di sini juga begitu ya. Kita ngulang-ngulang ilmu itu supaya kita bisa menghadirkan ilmu itu pada saat-saat kita perlukan dia. Ya, nah demikian. Maka secara refleks spontan bisa muncul ketika ya tergiring ke ghibah, ada semacam sensor yang menyala begitu ya, ilmu yang berfungsi begitu. Saat dibutuhkan. Kita pun menahan diri. Nah, kita harapkan ilmu kita sampai kepada tingkatan itu. Ya bukan hanya sekedar tahu dan ya pernah dengar, apalagi pernah dengar kan gitu ya. Nah, demikian. Itu salah satu faedah mengulang-ulang ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya seperti buku ini sudah saya sebutkan sebelumnya, ini udah kali kedua kita lewati ya. Ya pernah kita tamatkan, kita ulangi, sengaja diulangi ya, memang ini ya, perlu terus-menerus ya kita kita hujamkan dia ke dalam hati kita hingga jadi ilmu yang sifatnya spontan, refleks. Ya, seperti yang kita sebutkan juga tentang akhlak ya, secara menyeluruh kita perlu akhlak yang refleks gitu ya, menjadi satu yang tercetak dalam diri kita, refleks begitu muncul, nggak pakai mikir. Ya, kalau dipikir-pikir dulu ya, apalagi kita sudah lupakan ya, pasti kita langgar itu. Nggak muncul dia, nggak ada akhlak itu pada diri kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.